Assalamualaikum semuanya, balik lagi di my YouTube video. Kali ini aku mau sharing lagi tentang sesuatu hal yang harus kalian lakukan. Soalnya nih ya, kita sebagai penjual online shop sering banget ngentengin masalah ini. Termasuk aku sih, mentang-mentang sudah punya banyak reseller, punya banyak distributor, terus punya banyak customer loyal, ngerasa sudah jago banget jualan, ngerasa nggak butuh hal ini. Ya, benar. Pentingnya ngiklan. Di salah satu videoku dulu aku sempat cerita kalau aku itu pernah punya pengalaman gak enak sama iklan. Kalian bisa cek link di atas di sini. Ceritanya di tahun 2016 saat pertama kali aku bangun atau memulai jualan online shop dengan brand hijab label waktu itu. Jadi hijab label ini produknya itu menjual seperti gamis, hijab, mukena, pokoknya produk fashion muslim. Dengan modal nekat aja aku buat langsung brand, jadi aku nggak ambil dari orang atau ngambil dari supplier, aku jual lagi nggak. Jadi aku bener-bener memulai brand ini dari nol, jadi dari bahan sampai menjadi gamis. Desainku juga pakai desainku sendiri, terus semuanya dari pola, desain, terus jahit sampai benar-benar siap dijual lah. Dan alhamdulillahnya nggak nunggu waktu lama, bisnisku tuh berkembangnya cukup cepat kayak gitu ya. Jadi di tahun 2016 aku bangun brand hijab label ini. Di tahun tersebut juga alhamdulillah banyak dapat kayak reseller, terus banyak distributor yang mau gabung, terus ada beberapa customer yang kalau beli nggak hanya beli satu kali, jadi dia tuh repeat order berkali-kali. Banyaknya tim penjualan seperti reseller, distributor. Aku buat grup WA khusus, kayak grup itu memang aku khususkan buat tim penjualan aku. Di grup itu juga aku sering minta pendapat kayak gitu ya sama customer atau reseller atau distributorku. Kita nih bulan depan mau launching produk yang model seperti apa dan lain-lain. Juga aku nyempetin ketemu sama reseller atau distributor langsung. Semua reseller, member, agen, distributor, dan customer loyal itu aku dapetin dari nginbokin orang satu-satu. Jadi pada waktu itu dari saking ramenya, aku kan udah punya admin ya. Waktu itu ada 2 admin. Jadi 2 admin ini aku tugasin buat nginbokin orang satu-satu di Facebooknya. Aku waktu itu pakai sistem nawarin barang satu persatu ke Facebook orang. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak mempan ya, soalnya customer sekarang itu udah pada cerdas. Kalau kalian masih menggunakan sistem ini atau cara ini, paling-paling kalau nggak diblokir ya kalian yang ditawari balik. Sebenarnya spam itu juga bisa disebut dengan iklan sih, kan nawarin kayak gitu ya. Cuman definisinya udah beda. Ini iklan yang sangat mengganggu dan biasanya nggak disukai sama orang-orang atau calon customer. Dari saking ramenya jualanku waktu itu, aku sampai bisa ngerekrut 6 orang karyawan. Jadi 2 admin dan 4 orang penjahit. Dan ini waktu itu aku juga masih belum ada kayak outlet atau rumah tempat khusus. Dan pada saat jualanku rame banget, aku mikir gini, ngapain sih ya aku mau ngiklan lagi, toh customerku yang loyal udah banyak, terus reseller juga udah banyak, distributor udah banyak, ya udah yang ada aja. Aku nggak mau ngiklan atau nawarin lagi ke orang-orang. Aku bener-bener fokus ke customer atau reseller yang sudah ada waktu itu. Di tahun 2011, 2 tahun setelah itu semuanya tuh berubah. Reseller-reseller yang dulunya loyal, mereka sudah mulai bosan dan ngelirik brand-brand lain. Dan saat itu juga emang lagi banyak-banyaknya brand hijab bermunculan, baik online shop yang mulainya dari online shop kecil sampai online shop yang berskala besar kayak gitu ya. Itu banyak banget, jadi kompetitornya banyak banget. Dan reseller-reseller yang selama ini aku pertahanin, aku rawat, aku jaga, mereka mulai berpaling dan satu persatu bubar atau mundur teratur. Dan kesalahan yang sangat fatal waktu itu, aku kan udah nggak ngiklan lagi ya, nggak nawarin, maksudnya aku memang berhentiin iklan, baik spamming atau apa, iklan berbayar pun aku nggak pernah ngiklan, iklan gratis apalagi sudah aku stop. Jadi ketika reseller, customer, dan distributorku mereka pergi dan nggak ngambil barang lagi di aku mulai nawarin barang ke siapa lagi nih, sedangkan stok customer baruku udah nggak. Perlu kalian ingat, reseller, distributor, ataupun customer itu sifatnya nggak loyal, nggak setia. Nggak ada yang namanya reseller setia, distributor setia, ataupun customer setia, tuh nggak ada. Kapanpun mereka bisa ninggalin produk kamu dan beralih ke produk lain.
ada banyak alasan yang kemudian mereka nggak ambil lagi produk di kamu. Contohnya bosen atau pingin nyoba hal baru dengan jualan produk yang lain atau jenis lain. Fatal, mereka buka bisnis juga seperti kamu. Dan ya, kita sebagai pebisnis, sebagai penjual online shop, kita kan nggak mungkin ngelarang ya orang mau jualan ini, itu kita nggak bisa ngelarang. Ada yang harus kita lakukan agar bisnis kita tetap bertahan dan tetap maju, nggak stagnan di situ aja atau jalan di tempat. Caranya ya salah satunya dengan iklan. Dengan iklan kita bisa mendatangkan customer baru, nggak hanya fokus di customer yang lama, bisa nambah data customer. Nanti kalau seandainya si customer lama ini pergi, kita sudah punya stok nih, punya customer yang baru, nggak berhenti di situ aja kayak aku. Kalau aku kan pengalamanku di tahun 2 tahun sebelumnya itu aku benar-benar fokus di customer lama, tapi aku juga nggak fokus untuk nambahin data customer baru. Kayak saat mereka pergi ya udah kosong, nggak ada lagi orang yang mau aku tawarin barangnya. Meskipun kalian bukan brand owner, tapi kalian sebagai distributor atau reseller dari sebuah produk, sama, kalian juga harus kalau bisa satu hari itu ada penambahan berapa nomor WA customer. Kalian nggak hanya berpatok ke customer lama. Ilustrasinya seperti ini. Di tahun 2016 aku kan punya beberapa customer atau reseller gitu ya. Nah, agar menjaga si customer atau reseller lama ini nggak bosen dan nggak pindah ke brand lain, setiap bulan aku ngeluarin yang namanya produk baru. Jadi tiap bulan pasti ada yang namanya launching produk baru. Dan salahku di sini, saat aku terlalu fokus sama reseller lama dan produk yang baru atau launching produk baru, iklan juga nggak jalan kayak gitu. Jadi pada saat mereka sudah bosan, reseller atau customer pada pergi, pada pindah ke brand lain, aku nggak punya stok atau data customer. Dan akhirnya bisnisnya stuck di situ aja. Harusnya alur yang benar itu seperti ini. Tiap bulan kita keluarin produk baru, tapi iklan juga jalan, jadi dua-duanya imbang. Pada saat customer pergi, kita masih ada data atau calon customer baru, jadi kita nggak bingung mau nawarin barang ke siapa, karena meskipun si customer pergi, kita masih punya customer yang lain. Syukur-syukur kalau customer yang lama masih aktif tetap jualan atau beli produk kamu. Kayaknya customer yang baru tentunya kan pasti ada penjualan kan. Nah, itu pasti berimbas ke omset kalian. Nah, itu dia pengalamanku selama jualan tanpa iklan. Ya, meskipun banyak faktor ya yang menyebabkan bisnisku 2 tahun yang lalu itu stagnan atau berhenti. Nggak hanya iklan aja, tapi ini itu poin pentingnya. Ya, semoga ini nggak terjadi ya ke kalian, apalagi kalian yang masih belajar membuat brand dengan nama brand kalian. Untuk bisa sukses kan kalian nggak harus lah ya ngelewatin tahap yang sudah aku lewatin ini. Jadi ini bisa jadi pembelajaran buat kalian ke depannya yang masih mengentengkan pentingnya ngiklan. Kalau aku sih sarannya kalian tetap ngiklan meskipun kalian sudah punya banyak reseller atau tim penjualan, biar bisnis kalian juga nggak stagnan kayak punyaku dulu. Ingat ya, semuanya berproses. Meskipun lah ya ngiklan itu nggak sekali ngiklan langsung sukses, langsung berhasil, tapi dengan kalian mau belajar ngiklan, dipraktekin terus menerus sampai kalian benar-benar ahli mau jualan apapun, kayaknya fine-fine aja ya. Nanti aku juga ngasih rekomendasi kelas apa aja yang udah aku ikutin, terus buku apa aja yang aku pelajarin, dan channel YouTube apa aja yang biasanya aku pelajari ya. Maksudnya yang isinya kontennya tentang FB Ads kayak gitu. Nanti aku bikinin videonya khusus. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang merasa mendapatkan sesuatu dari video ini, like, komen, dan subscribe, atau kalian bisa juga share ke semua akun sosial media kamu. Jumpa di video selanjutnya, bye-bye.